Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawit tuqa wal huda. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah taklim rahimakumullah. Kita awali kajian kita ini dengan doa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, kakek nenek kita ke atas, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah ampunan Allah. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Terakhir kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu, kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah nas'alullah as-salamah wal barakah wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah taklim rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah. Sampai dengan malam hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah dengan nyawa, dengan ruh, yang nyawa dan ruh ini milik Allah. Alhamdulillah Allah masih memperpanjang kehidupan kita ini, walaupun sampai kapan diperpanjang kita tidak tahu, karena urusan ruh, urusan kematian hanya miliknya Allah. Mari mumpung kita masih diberikan hidup ini, kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk mencari ganjaran, untuk mencari pahala, yang pahala ini gunanya untuk menyelamatkan kita pada kehidupan yang sebentar lagi akan kita alami, yakni kita akan pindah alam, kita alami kehidupan yang maha-maha berat, maha-maha dahsyat, dan maha-maha panjang kehidupannya. Apabila tidak cukup ganjaran pahala yang kita raih saat di dunia ini, karena perjalanannya sangat panjang,
maka celakalah kita. Kalau pahalanya cuma sekedar saja, pahalanya sedikit saja, dengan perjalanan yang tidak imbang, sangat jauh tadi, maka akan sengsara kita. Oleh karena itu jangan terlena, mari saya selalu mengajak, penuhi dengan banyak-banyak pahala, dengan banyak-banyak ganjaran. Mumpung masih diberikan waktu kita sampai kapan. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita mengumpulkan pahala dan pahala, mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan, diberikan kenikmatan nanti ketika kita pulang menghadap Allah. Dan waktunya pasti tidak lama lagi. Dalam tanda petik, tidak mungkinlah 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak mungkin. Kita sudah ada batas waktunya, umat Muhammad ada batas waktunya antara 60-70 tahun. Oleh karena itu bergegas, sekali lagi bergegas, dan ini diperingatkan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Berburu, segera, lari, berpacu untuk meraih pahala. Salah satu pahala pada malam hari ini, alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, alhamdulillah, kita lanjutkan dengan tholabul ilmi, di mana tholabul ilmi ini adalah topnya pahala. Topnya pahala itu pahala yang paling besar, terbesar ada di tholabul ilmi, belajar. Kenapa dia yang paling top, yang paling besar pahalanya? Karena seluruh amalan kita tergantung pada ilmu. Kalau tanpa ilmu kita beramal apapun amalannya, maka semua amalan-amalan itu tidak berbekas, tidak ada ganjarannya, alias ditolak Allah. Maka orang yang bersandar dengan ilmu, insya Allah dia akan selamat dunia maupun akhirat. Jamaah taklim rahimakumullah, walaupun urusan ilmu ini saya juga merasa bapak-bapak, dan di mana-mana sudah saya pelajari. Untuk urusan ilmu, masya Allah berat. Berat apanya di samping memang berat belajarnya, berat tantangannya. Karena setan paling gak suka. Setan paling tidak mau kalau ada manusia belajar ilmu. Karena setan kan tahu rahasianya. Kalau belajar ilmu, maka dia sholatnya benar. Kalau belajar ilmu, maka baca Qur'annya benar. Semuanya benar. Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang cuma rajin zikir, baca Al-Quran, sholat sunnah dan sebagainya, puasa sunnah, tapi ilmunya kosong, setan biarkan aja. Karena setan tahu, pasti ditolak oleh Allah amanahnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka saya ditakdirkan tahun ini oleh Allah ke Papua. Memang ternyata ada rahasia besar di sana. Di mana rahasia besar, memang di masjid di mana saya berada itu sama seperti saya dulu ketika masuk RS ini. Sama tidak ada kajian, tidak ada ilmu. Ibadah sudah ada, tapi tidak ada ilmu. Maka alhamdulillah sudah mulai saya buka. Pertama pelajaran tajwid seperti ini. Sudah 3 kali pertemuan, dan buku ini di sana nggak ada. Ya ini saya bawa dari sana ya. Saya bawa, saya fotokopi, sudah saya bawa pulang lagi, saya fotokopi di sana. Ternyata ketika kita buka pengajian itu banyak orang yang terkaget-kaget, khususnya imamnya. Imamnya di sana ada imam 2, imam pertama, imam kedua. Dan di sana luar biasa hebat. Imam tuh digaji 4 juta. Itu yang nomor 1, yang nomor 2-nya digaji 3 juta. Di KM-nya itu ada 2 yang bersih-bersih, maksud saya bukan di KM-nya, marbotnya.
Ada 2 bagian luar dan bagian dalam. Satu orang dikasih setiap bulan 2,5 juta, 5 juta. Jadi pengeluarannya tuh belasan juta di sana. Tapi begitu rapinya, begitu bagusnya, sudah ada imam yang ditunjuk, memang bukan putra daerah. Di sana tuh kebanyakan yang muslim itu di kotanya tuh orang-orang Jawa sama orang-orang Makassar. Tapi ketika kita tahu di sana, ya sekalipun imam sudah ditunjuk seperti itu, bacaannya masih jauh dari standar. Bacaannya masih jauh dari standar. Bahkan di sana ada ketua MUI, kebetulan satu komplek dengan saya. Ketua MUI provinsi loh, Pak. Bayangkan ketua MUI provinsi. Tapi ya baca Al-Qur'annya belum standar. Maka kewajiban saya untuk membuka kajian. Ketika kalau ngabalin NTB, ketika kita saya buka dulu di awal itu dengan hadis yang sering saya ceritakan, rubba qari'in wal qur'anu yal'an. Awas, saya bilang, jangan tenang-tenang Anda suka baca Al-Qur'an. Banyak orang yang baca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an melaknat kita. Kok baca Al-Qur'an dilaknat? Iya, kalau bacaannya salah dan tanpa diiringi dengan belajar. Saya contohkan yang sering saya contohkan di sini. Bapak-bapak kebanyakan di sana memang lidahnya tuh agak sulit. Bapak-bapak membaca a'udzubillah gitu. A'udzubillah. Kalau kita artikan, saya bilang kita artikan a'udzubillah dengan za yang benar, a'udzu, itu artinya aku berlindung kepada Allah. Tapi kebanyakan orang bukan a'udzu pakai zai, ya. Bukan a'udzu zal, tapi a'udzu pakai zai. Ayo kita artikan lagi, a'udzu billah. Artinya aku menyimpang dari Allah. Coba saya bilang, kan terkejut itu kaget. Karena selama ini yang Anda nggak pelajari itu, sembarang saja. Ilmu ini ditinggalkan. Rata-rata yang penting aku sudah sholat, aku sudah baca Al-Quran, aku sudah. Tapi dasar ilmunya nol. Ini berbahaya, saya bilang. Maka saya contohkan satu lagi. Yang ada di YouTube itu kan Abdus Samad itu. Rabbil alamin ain. Itu artinya Tuhan semesta alam yang mengurus alam ini semua. Kita ganti ainnya, biasanya pakai amjad, Rabbil alamin. Apa artinya? Tuhan yang sakit-sakitan. Ya Allah. Bukankah itu menghina Tuhan Allah? Oke, saya bilang alasan Anda oke. Karena saya tidak pandai, ya Allah, saya tidak tahu. Tapi kan pertanyaan Allah tidak sampai di situ. Anda tidak tahu tuh ada nggak upaya belajar? Jadi yang dituntut upaya belajarnya, bukan pandainya. Kalau sudah belajar, kita nggak pandai-pandai seperti bapak-bapak ini nanti belajar sama Pak Subki, saya yakin nggak bakal pandai-pandai, lama kecuali Allah kasih pandai. Ini tajwid aja agak ruwet, apalagi yang dipelajarkan oleh Pak Subki itu, waduh, ilmu nahu itu. Bukan tafsirnya, kalau tafsirnya tinggal dengarkan aja ini. Tapi kalau sudah masuk ke materi nahunya itu, aduh, sudahlah. Saya aja berat. Saya yang pesantren aja berat. Apalagi bapak-bapak yang nggak pesantren. Tapi kan rumusnya jangan pesimis, ya kan? Urusan kewajiban belajar. Urusan pandai selesai sudah. Sampai mati nanti bapak-bapak nggak pandai-pandai, nggak apa-apa. Bukan berarti nggak apa-apa. Itu artinya nanti pertanyaan Allah, apakah Anda belajar? Mulut kita kan dikunci. Nah ini akan ngomong, ya kan, dibuka-buka kitab ini, bangku yang ada di depan bapak-bapak tuh ngomong, Al-Quran yang bapak pegang ini ngomong semua, selesai sudah gitu. Selesai tugas kita. Tapi saudara-saudara yang lain yang nggak belajar gimana?
mentok dia. Rajin sholatnya, rajin puasa Senin Kemis, segala macam, baca Qur'annya rajin, tapi tidak didasari dengan pelajaran. Semuanya nanti akan mardudatun la tuqbal, tertolak. Tapi itulah bapak-bapak, saya sudah 30 tahun ya, di mana saja saya berada tuh ngajar. Seperti itu. Kalau sholat, masjidnya lebih besar dari Nurul Amal. Kalau sholat 3 baris itu ada mungkin sekitar 200 orang lah sekali sholat. Tapi ketika kita gelar pengajian, tinggal 20 orang. Tinggal 15 orang yang mau ngaji itu, yang sudah diberikan hidayah oleh Allah. Sisanya ya pergi aja. Karena mereka nggak ngerti kepentingan ngaji ini apa. Kepentingan ilmu ini apa. Bukan di sana aja, di sini kan sama. Mungkin tadi agak banyak nih sholat, tapi ketika di Nurul Amal lah, yang paling ketara tuh di Nurul Amal. Ya, kalau sholat itu 2 baris, 3 baris adalah 150 orang. Tapi begitu kita adakan pengajian, sudah tinggal 15 orang. Nah, itu kira-kira. Itulah beratnya ilmu. Maka ilmu ini the top of ganjaran itu ada di ilmu. Karena beratnya itu luar biasa. Di samping kitanya pun berat, setannya nggak mau. Setannya nggak mau kalau udah urusan ilmu. Maka digoda mati-matian setan agar jangan belajar. Allah, masih itu dulu ya saya. Kedua, tim pengajarnya pun sama kena setan juga. Tim pengajarnya, para guru-guru itu. Ini fakta hukum jelas di mata saya. Hakim di Papua itu termasuk saya jumlahnya 12 orang, hakim tinggi. Ditambah 2 ketua sama wakil 14 orang, laki semua. Sudah jadi hakim tinggi pengadilan agama tuh bukan orang gak hebat, Pak. Orang hebat, orang pinter pasti. Tapi yang mau terjun ke masyarakat, mau ngajarin masyarakat, nggak ada. Nggak ada. Semuanya dengan dunia nyamannya. Dia sudah berada di zona nyaman. Ini bahaya. Sudah berada di zona nyaman tuh begini. Saya sudah punya jabatan tinggi. Hakim tinggi kan jabatan tinggi. Gaji saya lumayan luar biasa. Sudah enak kerja, pulang ke rumah tidur, besok kerja selesai. Masyarakat biarkan saja. Itu yang nggak tahan saya. Kalau saya di mana saja, ilmu dan ilmu. Kenapa? Yang akan saya bawa tuh ya ini. Kalau yang gaji selesai, mati saya selesai. Pangkat hakim tinggi, saya mati selesai, nggak ada. Rumah, mobil, nggak ada. Bahkan yang dahsyatnya itu, ketika seorang berilmu tapi tidak mau diamalkan ilmunya, ilmu yang ada di dirinya itu nanti menjelma menjadi api, akan membakar dirinya. Apakah kawan-kawan saya itu nggak tahu itu? Tahu. Pasti tahu. Tapi setannya pinter. Udahlah, sudah nyaman, jabatan sudah tinggi, gaji udah gede, tahu. Coba. Itulah kendalanya ilmu. Maka ketika ada pertanyaan, kenapa Indonesia ini 900 tahun? Dari masuknya Islam 2 tahun abad ke-11, sekarang abad 20 kan? Berarti 9 tahun. 900 tahun itu kok ilmu nggak berkembang kayaknya. Islam 90% hasil karya para wali songo. Datang ke Indonesia, diislamkan. Udah yang penting Islam. Kan Ja'far Shadiq itu membuka pertunjukan wayang itu kan. Siapa yang mau masuk? Tiketnya apa? Cukup baca syahadat doang. Baca syahadat, ribuan orang masuk Islam. Sampai Indonesia ini, sampai ke Papua, 90% warganya Islam. Tapi baru Islam doang. Iman doang. Datang Belanda, diacak-acak. Karena Belanda ini tidak hanya mau mengambil rempah-rempah, dia menyebarkan agama. Jadi Islamnya sudah, tapi ilmunya kosong. Sampai sekarang ini. Di samping tadi para ulamanya untuk ada santri-santri, ulama-ulama di kampung-kampung yang mau ngajar-ngajar. Kalau semua cuci tangan, yang saya bilangkan fakta tadi, fakta itu jelas tadi. Hakim tinggi, ilmunya banyak, tapi zona nyaman. Nggak peduli dengan keilmuan masyarakat tadi.
Allahu Akbar. Nah, inilah. Kalau saya di mana saya bertempat ini bukan show ya. Saya resah saya. Kalau masyarakat saya yang di mana saya ada ilmunya kosong, gimana? Kalau saya sudah buka terserah mau ada yang ngaji mau enggak udah bukan urusan saya. 1-2 orang ngaji sudah selesai. Saya dengan Allah sudah selesai. Tapi kalau saya tidak buka maka tidak selesai karena saya akan disiksa dengan ilmu saya. Ini pulang ini saya bawa satu lagi kitabnya Fiqhus Sunnah. Karena baru satu yang saya ajarkan ini. Malam Jumat sudah 3 kali pertemuan. Nanti malam Selasa besok saya buka lagi yang Fiqhus Sunnah itu. Saya bacakan. Kenapa? Ya penyakitnya tuh sama aja ya kayak di sini. Mungkin di sana gini, kalau di sini kan ngerinya itu kan dekat dengan kekuasaan Jakarta. Orang kota lah gitu. Orang kota tapi kebodohannya mohon maaf ya. Kalau masih sama dengan orang Papua kan ngeri gitu. Kalau di sana saking jauhnya Papua wajar lah katakanlah begitu. Tapi ternyata kan masih sama saja. Di sini juga seperti itu membacakan Al-Quran banyak yang peleot kan gitu. Ke fikih juga masih seperti itu. Contoh lah di Masjid Nurul Amal misalnya. Kan udah bertahun-tahun saya ngajar-ngajar di sini. Tapi apakah berhasil? Ada, kita lihat tuh ada hasilnya itu. Tapi nggak signifikan. Contoh ilmu fikihnya. Orang salat di situ barisnya anak-anak campur dengan bapak-bapak. Anak-anak. Kan aturan yang benar fikihnya nggak begitu. Bapak-bapak, kalau masih ada bapak-bapak. Kalau sudah nggak ada baru anak-anak. Baru mama ibu. Yang terjadi, enggak. Campur aja anak-anak yang baris yang kedua. Kenapa? Kosong ilmunya. Karena yang ngaji itu terbatas. Terus yang sudah ikut ngaji ini pun yang sudah tahu hukum ini nggak berani lagi. Padahal sholat begitu tuh sudah dibilang sholat yang tidak sempurna. Makanya sering kan si imamnya tuh sabu sufufakum fa inna tasbihatas sufufi min tamamis sholat. Sesungguhnya bagusnya shop ini sebagian daripada sempurnanya sholat. Berarti kalau nggak bagus shopnya nggak sempurna sholat itu. Walaupun tingkatnya nggak sampai batal nggak, tapi nggak sempurna sholat kita. Mau masalah barisan aja nggak beres-beres. Belum lagi ke ruku yang benar bagaimana, sujud yang benar bagaimana, iktidal yang benar bagaimana. Allahu Akbar. Itu jadi kerja saya harus saya terangkan di sana. Banyak orang yang sholat pegangan betis itu. Jadi waktu ruku bukan pegangan dengkul, betis yang dipegang. Itu kan kata Rasulullah, tahu nggak kamu orang mencuri dalam sholat? Sahabat kan bingung, masa lagi sholat mencuri kan itu. Tanya, apa itu ya Rasulullah? Itu yang rukunya nggak benar, sujudnya nggak benar, iktidalnya nggak benar. Sesungguhnya mereka pencuri dalam sholat. Coba, jadi ilmu bapak-bapak, baik ya ilmu. Itu barangkali problem kita itu semua bapak seperti itu. Ada satu lagi problem, nggak apa-apa lah ya, namanya apa gitu ini, satu lagi problem. Tadi kan satu, para ahli ilmunya tuh nggak mau menularkan ilmu ya, karena nyaman dengan apa? Dengan kenikmatannya. Kedua, kitanya nih yang sudah tahu satu huruf, 2 huruf, satu ilmu, nggak segan juga menularkan pada yang lain. Ya kan? Kadang-kadang menunggu, saya kan bukan ustaz. Nah, nunggulah kalau saya udah pinter baru saya ngajar. Bukan begitu. Coba lihat hadisnya, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Bapak-bapak cuma dapat 1 ayat. Sampaikan kepada yang lain, terutama keluarga sendiri, tetangga kita, orang lain. Ini kan nggak ada seperti itu. Coba kalau semua orang berbuat seperti itu, si ustadznya tadi masing-masing mencari lokasi untuk saya ajar, yang sudah punya 1-2 huruf yang bisa nih masing-masing menularkan. Rasanya gitu. Islam ini jaya, orang pada pinter.
Tapi bapak-bapak rasalah, udah bisa 1, 2 mah, tapi kan bapak-bapak nggak ajarkan pada yang lain. Padahal perintahnya tadi itu, perintah hadis itu, wajib perintah itu. Sampaikan apa yang dari aku, walaupun cuma 1 ayat. Ini pasti sudah banyak bapak-bapak nih yang tahu. Tapi kan bapak-bapak nggak ngasih tahu sama yang lain. Nggak sistem LML tadi, multi level marketing. Kalau seperti itu, tularkan. Wah, ilmu itu sarah menyebar. Itulah kendala kita. Baik bapak-bapak, kita kembali kepada kembali kepada kajian kita ya. Waktu juga sudah berjalan, kajian kita masih surat Al-Balad ya. Silahkan dibuka surat Al-Baladnya. Di dalam catatan saya masih yang ke-16 ya, ayat yang ke-16. Malam hari ini ayat yang ke-17 ya. Kita akan selesaikan ya, ayat 17 sampai ayat ke-20 ya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ayat yang ke-17 saja. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narun muqsadah. Alaihim narun muqsadah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik bapak-bapak, di sini banyak yang sod ya, sod wa tawassaw. Saya peringatkan terus, makhraj yang agak sulit. Kalau istilah sulit beneran itu tidak mungkin lah ya. Kalau kita mau belajar, insya Allah bisa. Kelemahan di sana orang Makassar itu kalau putra daerahnya satu-satu ada ya, ketua MUI-nya ketua orang daerah ya. Tapi orang Makassar itu kelemahannya ro itu ra. Ro itu jadi ra. Walaupun tafkhim tebal, ro itu jadi ra. Kho itu jadi kha saja. Nah, ini saya bilang tidak ada sulit. Kalau kita mau belajar, maka saya berulang-ulang di sini, makhraj yang agak sulit tadi dilatih. Walaupun nggak mungkin dilatihnya di sini karena waktunya pendek, di rumah. Ya, seperti sod ini, sod itu so itu mancus itu. Sod, do, to, lo. Di sana imamnya itu, maka saya langsung betulkan itu, sod itu mengarah ke syin. Jadi ihdinas, nah gitu tuh. Jadi bukan mancus dia. Ihdinas syirah, itu syin saya bilang. Kalau Anda ganti sod itu dengan sin, batal sholatnya.
Jangan macam-macam. Batal langsung sholatnya. Walaupun cuma satu huruf. Karena Fatihah itu adalah ruku. Kalau bukan Fatihah enggak batal sholatnya. Tapi walaupun enggak batal sholatnya, yang namanya salah ya tetap salah. Gitu loh. Nah, jadi baru mereka menyadari itu. Makanya sudah mulai tertarik ngaji. Ya karena nggak ada ngaji. Ya di RS ini mana ada dulu ngaji. Ada juga yang bulanan itu ceramah-ceramah tuh ngaji kan itu sama ibu-ibu. Tapi ngaji yang buka kitab gini nggak ada. 2010 saya ke sini. Nah, itulah kelemahannya. Kelemahannya oke. Kita preteli di sini ya, kita preteli terakhir mudah-mudahan bisa selesai ini. Ada lafaz summa itu mim syiddah itu halaman 10 namanya apa? Gunnah ya. Mim syiddah, nun syiddah itu gunnah. Walaupun barangkali di sini saya tunjuk saja, di sana sama saya tunjuk. Saya bilang bapak-bapak yang saya tunjuk buka aja. Sudah dibuka udah nggak apa-apa. Nanti lama membacanya di rumah, bukan di sini. Kalau di sini nggak cukup waktunya, saya tunjukkan aja. Halaman 10 tuh gunnah itu, dan ini kita membukanya tuh sudah poin ya, kredit poin. Apa di sisi Allah pahala, itu pahala semua. Kalau belajar apanya di rumah nanti. Baik, summa gunnah. Jadi mim ada dua tuh, mim syiddah, nun syiddah itu gunnah, dua harkat gunnahnya. Summa nggak boleh cepat-cepat. Summa kana nggak boleh, itu bisa salah. Jadi harus summa kana. Nah, oke. Kaf ada alif mad, oke. Terus minal ladzina ada lafaz alladzina, ini walaupun alif lam, tidak semua alif lam itu al-qamariyah atau al-syamsiyah. Oh tadi itu halaman bukan halaman 10 tadi gunnah tadi ya. Halaman 13 ya. Salah sebut. Yang ini yang al-qamariyah al-syamsiyah itu baru halaman 10 gitu ya. Salah sebut tuh. Bukan malaikat, saya manusia, kadang ada salahnya. Nah, yang alladzina itu bukan al-qamariyah. Alladzina, allazi, allati, alladzani itu namanya isim mausul. Itu pelajaran Pak Suki yang sulit-sulit itu. Kabarnya Pak Suki juga di WA itu mengajarkan tajwid juga. Memang bapak-bapak, orang kalau sudah dapat dua ilmu itu, ilmu nahwu, ilmu shorof itu, semuanya bisa. Tafsirnya bisa, ilmu tajwid bisa. Itu topnya ilmu ada di situ. Ada di ilmu nahwu tadi. Makanya ilmu yang paling berat itu ilmu nahwu itu yang Pak Subki ajarkan itu. Walaupun ngajarnya awalnya kan tafsir ya, terjemah, tapi arahnya tuh ke ilmu nahwu shorof. Sebab kalau ilmu nahwu shorof sudah dikuasai, itu bisa baca sendiri, yang gundul-gundul udah bisa. Gitu. Nah itu tapi sulit tadi, tapi nggak boleh pesimis ya sulit. Baik, ada alladzina zi, ada iyamad, tobe'i panjangnya dua harkat. Amanu ya, ini mad batal ini ya, tadinya amanu menjadi amanu disatukan itu mad batal. Ada halaman pada halaman 33 itu yang kolom mad far itu, kolom kiri mad marfa itu di situ ada mad batal yang jumlahnya ada 13 tuh mad far'i. Ada lafaz nu mad tobe'i dua harkat ya, wa tawasau. Di sini tidak ada tawa, wa-nya aja ada alif panjang mad tobe'i dua harkat. So ini tidak ada tidak ada mad di situ. Bis sobri ada alif dan lamnya, tapi nggak jelas bacanya al syamsiyah yang nggak jelas gitu. Sobri, nah ada ba di situ. Ba salah satu huruf qalqalah, maka kita qalqalahkan bisob. Nah itu qalqalah apa nih? Sugro, ya kan? Karena dia matinya
asli. Kalau yang satu lagi kubro tidak mati, cuman kita matikan. Itulah yang namanya qalqalah kubro, biasanya hurufnya di akhir. Baik, ri, ro, ri, karena ini di kasroh, ro-nya tarkik ya. Ro-nya tarkik. Ini halaman 25 yang berkaitan dengan pembahasan ro, itu ro tarkik, cirinya di kasroh. Adapun yang tafkhim di domah atau fatah, yang saya katakan orang sana tuh sulit ro tuh ra. Ar-Rahmanir Rahim gitu tuh. Lalu saya bilang, Anda waktu SMP, waktu SMA belajar bahasa Inggris kan? Iya. Gimana kata guru bahasa Inggris? Saya masih ingat diajar. This is a ruler. Kan kayak orang Inggris tuh saya nih. Padahal saya bukan orang Inggris kan. Tapi kayak orang Inggris kok bisa? This is a ruler. This is a bicycle. Kan itu. Kayak orang. Itu bahasa Inggris saja bisa kita orang Indonesia. Kan gitu. Nah masa ini roh saja nggak bisa. Latih. Kalau zal itu yang agak sulit. Zi, zu itu agak sulit. Ta, zi, su itu agak sulit juga ta ini. Karena dia nggak boleh keluar S-nya, tapi hanya anginnya saja yang keluar. Nah, Masya Allah, itu. Baik, itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bakal bisa. Baik, kita lanjutkan. Watawasau tadi sudah juga hampir sama, wawunya ada alifnya mad tabi'i, bil marhamah lamnya al-qamariyah jelas, marhamah rohnya walaupun sukun tapi yang mensukunkan fatah. Walaupun sukun, kalau yang mensukunkan fatah atau domah, rohnya tetap roh tafkhim tebal itu. Marhamati ya, ada tak di situ, tapi namanya tak apa? Marbutoh yang bulat. Kalau kita matikan, maka dia bukan jadi hak, bunyinya seperti hai. Ingat itu, jangan jadi hak, salah kalau jadi hak. Dia nggak bakal jadi hak selamanya, tetap tak gitu ya. Kalau yang hak itu domir namanya, domir itu ada kembalinya ya. Itu urusan Pak Subki tadi, domir itu ada kembali. Kalau ini enggak jadi hak, tapi bunyinya seperti hak. Baik, kita lanjutkan. Ulaika ada apa itu? Lamnya ada bendera panjang ya. Ada bendera panjang, tandanya mad wajib muttasil ya kan. Kenapa muttasilnya? Karena nyatu tuh. Satu lafaz ulaika tuh nyatu. Nyatu tuh bahasa Arabnya muttasil. Ada satu lagi yang pisah. Pisah tuh bahasa Arabnya munfasil. Jadi kalau yang nyatu muttasil, wajib muttasil, harus 5 atau 6 harkat. Nah itu. Tapi yang jaiz itu enggak nyatu pisah, itu boleh 2, 3, 4, 5 sampai 6 harkat. Baik, berikutnya ashabul maimanah shod. Ini tadi tuh yang saya bilang tadi, jangan idinas, tapi idinas tuh, idinas mancus, idinas, nah itu baru shod itu yang benar itu. Ha ada sakal berdiri, tandanya ada alif yang dibuang atau disimpan. Asha itu 2 harkat mad tabi'i juga. Ashabul salah ashabul maimanah ya, ashabul maimanah ya, maimanah ini taknya saja sama dengan di atas tadi, tak marbutoh, apabila kita matikan menjadi seperti ha suaranya. Berikutnya lafaz walladzina itu sama dengan tadi, bukan alif al-qamariyah tetapi dia isim mausul. Zi ada ia mad tabi'i 2 harkat, kafaru begitu juga rohnya itu tafkhim. Kenapa di doma ya kan, di samping tafkhim tebal ada wawu mad tabi'i juga 2 harkat. Bi ayatina a-nya itu nih anak ini mad badal nih, a itu mad badal ya. Tadinya aa. Sedangkan iya-nya itu bukan mad badal, mad tabi'i biasa, karena sebenarnya ada alif juga yang disimpan di situ. Bi ayatina
Na mad tabi'i 2 harakat. Hum, ya hum. Ada apa itu? Mim mati. Rumus mim mati halaman berapa? 28. Apa yang dihadapi mim mati? Alif. Nah, kalau yang dihadapi ya alif, nih yang dihadapi itu bukan mim dan bukan ba. Ingat itu yang diingat itu yang dua. Bukan mim, bukan ba. Sebab kalau mim dan ba boleh mingkem lama-lama, kan itu tuh. Boleh mingkem lama-lama. Kalau yang dihadapi mim atau ba. Ketika mim namanya idgham mutamatsilain, ketika ba yang dihadapi ikhfa syafawi. Selain 2 huruf itu gak boleh mingkem lama-lama karena izhar syafawi. Maka kita membaca ini hum ashabul mash'amah. Gak boleh begini bapak-bapak baca hum enak-enak gak boleh. Hum ashabul mash'amah. Gak boleh tuh. Harus jelas izhar. Hum ashabul mash'amah. Oke, lanjut. Asha, haknya ada alif yang disimpan mad tabi'i 2 harakat. Al-mash'amah, alif dan lamnya al-qamariyah. Al-mash'amah, taknya sama dengan tadi ta marbutoh, suaranya atau mirip menjadi ha, bukan menjadi ha tapi suaranya apa tadi itu, bukan suara, apa namanya itu, kedudukannya seperti ha, seperti tapi bukan ha. Berikutnya alaihim, ketemu him lagi, mim mati lagi, sama. Karena yang dihadapi bukan mim dan ba, maka nggak boleh mingkem lama-lama. Nggak boleh begini. Alaihim narum muqsadah, nggak boleh. Tapi harus jelas. Alaihim narum muqsadah. Saya rasa sudah berulang-ulang itu, sudah paham. Narun ada alif mad tabi'i, run tafkhim ya, rob tafkhim tebal, muqsadah sama ya, muqsadah taknya itu marbutoh menjadi seperti alhamdulillah ya. Insyaallah nanti kita ketemu lagi bulan depan. Saya rutin, walaupun kawan-kawan saya juga geleng kepala yang di sana nggak ngajar. Kenapa sih Pak Umar pulang tiap bulan tuh hebat? Bayangkan Pak, 10 juta pulang balik itu. Satu jalan tuh 5 juta, satu jalan lagi balik. Besok saya habis asar sudah selesai kan ngajar saya dari sini sudah selesai. Termasuk tadi malam tuh di Cilegon, sudah selesai semua. Ini malam terakhir di sini. Pulang lagi saya ke sana, di sana ngajar lagi saya. Kalau perkara hampir dikatakan nggak ada. Kenapa? Non Muslim. Ya, kita kan pengadilan agama tuh, jadi perkara tuh nggak banyak sidang di sana, jadi apalagi hakimnya banyak. Nah, jadi saya sudah ke masyarakat aja saya pulkan gitu. Nah, begitulah. Jadi walaupun mahal tapi ada yang bayar pemerintah, biar aja. Untuk apa harta ditumpuk-tumpuk? Tinggal mati saya kan membakar saya juga, nggak bisa dinikmati kan. Lebih baik saya terjun ke masyarakat saja. Baik, kita tutup dengan doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu nasina wa'alimna minhu majahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.